Perkenalkan, nama saya Muhammad Isfa Alam. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 2B. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview modul 11 yaitu pengalamatan IP versi 4. Tujuan dari modul pengalamatan IP versi 4 yaitu menghitung skema subnetting IP versi 4 untuk mensegmentasi jaringan Anda secara efisien. Untuk judul topik yang pertama yaitu struktur alamat IP versi 4. Tujuan dari topik yaitu jelaskan struktur alamat IP versi 4 termasuk bagian jaringan, bagian host, dan subnet. Tujuan dari topik yaitu jelaskan struktur alamat IP versi 4 termasuk bagian jaringan, bagian host, dan subnet mask. Yang kedua, IP versi 4 unicast, siaran, dan multicast. Bandingkan Tujuan dari topik tersebut yaitu bandingkan karakteristik dan penggunaan alamat IP versi 4, unicast, broadcast, dan multicast. Yang ketiga, jenis alamat IP versi 4. Tujuan dari topik ketiga yaitu jelaskan alamat IP versi 4 publik, pribadi, dan khusus. Yang keempat, segmentasi jaringan. Tujuannya, jelaskan bagaimana subnet mengelompokkan jaringan untuk memungkinkan komunikasi yang lebih baik. Yang kelima, subnet jaringan IP versi 4. Tujuannya, hitung subnet IP versi 4 untuk awalan /24. Struktur alamat IP versi 4. Alamat IP versi 4 adalah alamat hierarki 32 bit yang terdiri dari bagian jaringan dan bagian host. Saat menentukan porsi jaringan saat menentukan saat menentukan porsi jaringan versus porsi host, Anda harus melihat aliran 32 bit. Subnet mask digunakan untuk menentukan bagian jaringan dan host. Untuk mengidentifikasi bagian jaringan dan host dari alamat IP versi 4, subnet mask dibandingkan dengan alamat IP versi 4 sedikit demi sedikit dari kiri ke kanan. Proses sebenarnya yang digunakan untuk mengidentifikasi bagian jaringan dan host disebut ending. Panjang awalan adalah metode yang tidak terlalu rumit yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat subnet mask. Panjang awalan adalah metode yang tidak terlalu rumit yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat subnet mask. Panjang awalan adalah jumlah bit yang disetel ke satu di subnet mask, ditulis dalam notasi garis miring. Oleh karena itu, hitung jumlah bit di subnet mask dan tambahkan dengan garis miring. Logis IN Logis IND adalah perbandingan dua bit di mana hanya satu dan satu yang menghasilkan satu dan kombinasi lainnya menghasilkan 0. Satu dan satu sama dengan satu, 0 dan satu sama dengan 0, satu dan 0 sama dengan 0, 0 dan 0 sama dengan 0. Satu sama dengan benar dan 0 sama dengan salah. Untuk mengidentifikasi alamat jaringan, alamat IP versi 4 host. No. Untuk mengidentifikasi alamat jaringan, alamat IP versi 4 host secara logis dan ini nih dia dia N ya. Untuk mengidentifikasi alamat jaringan, alamat IP versi 4 host secara logis dan sedikit demi sedikit sub, sedikit demi sedikit dengan subnet mask untuk mengidentifikasi alamat jaringan. Dalam setiap jaringan ada tiga jenis alamat IP. Yang pertama, alamat jaringan. Yang kedua, alamat tuan rumah. Yang ketiga, alamat siaran. Ban, lanjut ban.
IP versi 4 unicast, siaran dan multicast. Yang pertama unicast. Transmisi unicast mengirimkan paket ke satu alamat IP tujuan. Misalnya, contoh di sini, PC di IP 172.168.1 mengirimkan paket unicast ke printer 16.4.253. titik. Yang kedua, siaran multicast. Siaran mengirimkan paket ke semua IP tujuan lainnya. Misalnya, dari PC mengirimkan paket siaran ke semua host IP versi 4. Yang ketiga ada multicast. Multicast mengirimkan paket grup ke alamat multicast. Contohnya, PC mengirimkan paket multicast ke alamat grup multicast yang terdapat di sebelah kanan. Selanjutnya, jenis IP versi 4. IP versi 4 publik dan privat. Sebagaimana didefinisikan dalam RFC 1918, IP versi 4 publik dirutekan secara global antara router penyedia layanan internet atau ISP. Kedua, alamat pribadi adalah blok alamat yang digunakan oleh sebagian besar organisasi untuk menetapkan alamat IP versi 4 ke host internal. Yang ketiga, IP versi 4 pribadi tidak unik dan dapat digunakan secara internal dalam jaringan apapun. Tetapi alamat pribadi tidak dapat dirutekan secara global. Lanjut. Routing to the internet. Rute ke internet. Network Address Translation atau NAT menerjemahkan IP versi 4 pribadi ke alamat IP versi 4 publik. NAT biasanya diaktifkan pada router edge yang terhubung ke internet. Ini menerjemahkan alamat pribadi internal menjadi alamat IP global public. Penggunaan khusus alamat IP versi 4. Yang pertama ada loopback address. Loopback address ada di 172.0.0.1 hingga 225.254. Umumnya diidentifikasi hanya sebagai 172.0.1. Digunakan pada host untuk menguji apakah TCP atau IP yang beroperasi. Yang kedua ada link local address. Link local address di sini mencakup dari 254.0.1 hingga 254.255.254. Umumnya dikenal sebagai alamat Automatic Private IP Addressing atau APIPA atau alamat yang ditetapkan sendiri. Digunakan oleh klien DHCP Windows untuk melakukan konfigurasi mandiri ketika tidak ada server DHCP yang tersedia. Legacy Classful Addressing RFC 790 1981 mengalokasikan alamat IP versi 4 di kelas A
000 hingga 127.000. Kelas B 128.000 sampai 191.255. Kelas C 192.000 hingga 223.255.255. Kelas D 224.000 hingga 239.000. Kelas E 240.000 sampai 255.000. Pengamatan kelas full membuang banyak alamat IP versi 4. Alokasi alamat berkelas diganti dengan pengamatan tanpa kelas yang mengabaikan aturan kelas A, B, dan C. Penugasan alamat IP. Internet Assigned Numbers Authority atau IANA mengelola dan mengalokasikan blok alamat IP versi 4 dan IP versi 6 ke 5 Regional Internet Registries atau RIRS. RIR bertanggung jawab untuk mengalokasikan alamat IP ke ISP yang menyediakan blok alamat IP versi 4 ke ISP dan organisasi yang lebih kecil. Selanjutnya, segmentasi jaringan. Domain siaran dan segmentasi. Banyak protokol menggunakan siaran atau multicast, misalnya ARP menggunakan siaran untuk menemukan lokasi perangkat lain, host mengirim DHCP menemukan siaran untuk menemukan server DHCP. Switch menyebarkan siaran ke semua antarmuka kecuali antarmuka penerimanya. Satu-satunya perangkat yang menghentikan siaran adalah router. Router tidak dapat menyebarkan siaran. Setiap antarmuka router terhubung ke domain siaran dan siaran hanya disebarkan dalam domain siaran tertentu. Dengan domain siaran besar. Problems with large broadcast domain. Masalah dengan domain yang siaran yang besar adalah bahwa host ini dapat menghasilkan siaran yang berlebihan dan berdampak negatif pada jaringan. Solusinya adalah dengan mengurangi ukuran jaringan untuk membuat domain siaran yang lebih kecil dalam proses yang disebut subnetting. Yang ketiga, membagi alamat jaringan 172.16.0.0 menjadi dua subnet yang masing-masing terdiri dari 200 pengguna. Siaran hanya disebarkan dalam domain siaran yang lebih kecil. Reasons for segmenting network. Subnetting mengurangi lalu lintas jaringan secara keseluruhan dan meningkatkan kinerja jaringan. Ini dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan keamanan antar subnet. Subnetting mengurangi jumlah perangkat yang terpengaruh oleh lalu lintas siaran yang tidak normal. Subnet digunakan karena subnet digunakan karena Dilanjutkan subnet jaringan IP versi 4. Subnet jaringan IP versi 4 pada batas octet boundary. Jaringan paling mudah di subnet pada batas octet/8
/16, dan /24. Perhatikan bahwa menggunakan awalan yang lebih panjang akan mengurangi jumlah host per subnet. Pada batas oktet lanjutan. Pada tabel pertama, 10.0.0.0/8 di subnet menggunakan /16 dan pada kabel kedua max /24. Lalu dalam batas oktet dapat dilihat di tabel untuk melihat 6 cara melakukan subnet jaringan /24. Subnet awalan /16 dan /8. Subnet dengan awalan /16 dan /8 membuat subnet dengan awalan /16. Tabel ini menyoroti semua kemungkinan skenario untuk subnetting prefix /16. Dapat dilihat pada tabel. Lalu untuk buat 100 subnet dengan awalan /16. Pertimbangkan perusahaan besar yang memerlukan setidaknya 100 subnet dan dengan memilih alamat pribadi 172.16.0.0/16 sebagai alamat jaringan internalnya. Gambar di samping menampilkan jumlah subnet yang dapat dibuat dengan meminjam bit dari oktet ketiga dan oktet keempat. Perhatikan sekarang ada hingga 14 bit host yang dapat dipinjam, yaitu 2 bit terakhir tidak dapat dipinjam. Untuk memenuhi kebutuhan 100 subnet bagi perusahaan, 7 bit yaitu 2/7 sama dengan 128 subnet perlu dipinjam dengan total 128 subnet. Lalu buat 100 subnet dengan awalan /8. Misalkan ISP kecil yang membutuhkan 1000 subnet untuk kliennya menggunakan alamat jaringan 10.0.0.0/8 yang berarti ada 8 bit di bagian jaringan dan 24 bit host tersedia untuk dipinjam ke subnetting. Gambar di samping menampilkan jumlah subnet yang dapat dibuat saat meminjam bit dari subnet kedua dan ketiga. Dapat diperhatikan sekarang ada hingga 22 bit host yang dapat dipinjam, yaitu 2 bit terakhir tidak dapat dipinjam. Untuk memenuhi kebutuhan 1000 subnet bagi perusahaan, 10 bit yaitu 2/10 sama dengan 1024 subnet perlu dipinjam dengan total 128 subnet. Subnet untuk memenuhi persyaratan. Ruang subnet, ruang alamat IP versi 4 pribadi versus public. Jaringan perusahaan akan memiliki internet. Jaringan internal perusahaan biasanya menggunakan alamat IPv4 pribadi. DMZ, sebuah perusahaan yang terhubung ke server internet, perangkat di DMZ menggunakan alamat IP versi 4 public. Perusahaan dapat menggunakan 10.0.0.0/8 dan subnet pada batas jaringan /16 atau /24. Perangkat DMZ harus dikonfigurasi dengan alamat IP public. Meminimalkan alamat IP versi 4 host yang tidak digunakan dan memaksimalkan subnet. Ada 2 pertimbangan ketika merencanakan subnet. Yang pertama, jumlah alamat host yang diperlukan untuk setiap jaringan. Yang kedua, jumlah subnet individual yang dibutuhkan dapat dilihat di tabel bawah ini.
Lalu contoh subnetting IP versi 4 yang efisien. Dalam contoh ini, kantor pusat perusahaan telah diberi alamat jaringan publik 172.16.0.0/22 10 bit host oleh ISP yang menyediakan 1022 alamat host. Ada 5 situs dan oleh karena itu 5 koneksi internet yang berarti organisasi memerlukan 10 subnet dengan subnet terbesar memerlukan 40 alamat. Ini mengalokasikan 10 subnet dengan subnet max /26 yaitu 255.255.255.192. Selanjutnya VLSM. VLSM IP versi 4 mengingatkan topologinya diperlukan 7 subnet yaitu 4 LAN dan 3 link WAN. Dan jumlah host terbesar ada di gedung D dengan 28 host. Master 27 akan menyediakan 8 subnet dan 30 alamat IP host dan oleh karena itu mendukung topologi ini. Namun, tautan WAN point to point hanya memerlukan 2 alamat dan oleh karena itu membuang 28 alamat masing-masing dengan total 84 alamat yang tidak terpakai. Menerapkan skema subnetting tradisional pada skenario ini sangat tidak efisien dan boros. VLSM dikembangkan untuk menghindari pemborosan alamat dengan memungkinkan kita melakukan subnet pada subnet. VLSM. Sisi kiri menampilkan skema subnet tradisional yaitu subnet max yang sama. Sedangkan sisi kanan menggambarkan bagaimana VLSM dapat digunakan untuk subnet dan membagi subnet terakhir menjadi 8/30 subnet. Saat menggunakan VLSM, selalu memulai dengan memenuhi persyaratan host dan subnet terbesar dan melanjutkan subnet hingga persyaratan host dari subnet terkecil terpenuhi. Topologi yang dihasilkan dengan VLSM ditentukan di penetapan alamat topologi VLSM. Dengan menggunakan subnet VLSM, jaringan LAN dan antar router dapat ditangani tanpa pemborosan yang tidak perlu, seperti yang ditunjukkan pada diagram topologi logis. Struktur desain. Perencanaan alamat jaringan IP versi 4. Perencanaan jaringan IP sangat penting untuk mengembangkan solusi terukur pada jaringan perusahaan. Untuk mengembangkan skema pengalamatan jaringan IP versi 4, Anda perlu mengetahui beberapa banyak subnet yang dibutuhkan, berapa banyak host yang diperlukan oleh subnet tertentu, perangkat apa yang merupakan bagian dari subnet, bagian mana dari jaringan Anda yang menggunakan alamat pribadi dan mana yang menggunakan alamat publik, dan banyak faktor penentu lainnya. Periksa kebutuhan penggunaan jaringan organisasi dan bagaimana subnet akan disusun. Melakukan studi kebutuhan jaringan dengan melihat keseluruhan jaringan untuk menentukan bagaimana setiap area akan disegmentasi. Tentukan beberapa banyak subnet yang dibutuhkan dan beberapa banyak host per subnet. Tentukan kumpulan alamat DHCP dan kumpulan VLAN lapisan 2. Selanjutnya penetapan alamat perangkat. Dalam suatu jaringan ada beberapa jenis perangkat yang memerlukan alamat. Itu yang pertama end user client atau klien pengguna terakhir. Sebagian besar menggunakan DHCP untuk mengurangi keselamatan dan beban pada staf pendukung jaringan. Klien IP versi 6 dapat memperoleh informasi alamat menggunakan DHCP versi 6 atau SLAAC. Yang kedua, server and peripheral, yaitu ini harus memiliki alamat IP statis yang dapat diprediksi. Kemudian yang ketiga, server that are can accessible from the internet, yaitu server harus memiliki alamat IP versi 4 publik, paling sering dia akses menggunakan NIT. Kemudian yang keempat,
intermediary device, yaitu perangkat diberi alamat untuk manajemen jaringan, pemantauan, dan keamanan. Yang terakhir, yang kelima ada gateway, yaitu router dan perangkat firewall adalah gerbang bagi host di jaringan tersebut. Saat mengembangkan skema pengelamatan IP, umumnya disarankan agar Anda memiliki pola tertentu tentang bagaimana alamat dialokasikan ke setiap perangkat, ke setiap jenis perangkat. Apa saja yang saya pelajari dalam modul ini? Jadi yang dipelajari pada modul ini adalah mempelajari tentang struktur pengalamatan IP terdiri dari alamat jaringan hierarki 32 bit yang mengidentifikasi jaringan dan bagian host. Perangkat jaringan menggunakan proses yang disebut NING, menggunakan alamat IP dan subnet mask terkait untuk mengidentifikasi bagian jaringan dan host. Kemudian mempelajari paket IP versi 4, tujuan dapat berupa unicast, broadcast, dan multicast. Selanjutnya terdapat alamat IP yang dapat dirutekan secara global seperti yang ditetapkan oleh INNA, dan terdapat 3 rentang alamat jaringan IP private yang tidak dapat dirutekan secara global, namun dapat digunakan di semua jaringan private internal. Kemudian kurangi domain siaran besar menggunakan subnet untuk membuat domain siaran lebih kecil. Kurangi lalu lintas jaringan secara keseluruhan dan tingkatkan kinerja jaringan. Kemudian buat subnet IP versi 4 menggunakan satu atau lebih bit host sebagai titik jaringan. Namun jaringan paling mudah di subnet pada batas oktet yaitu per 8, per 16, dan per 24. Jaringan yang lebih besar dapat di subnet pada batas per 8 atau per 16. Selanjutnya, gunakan VLSM untuk mengurangi jumlah alamat host yang tidak digunakan per subnet.